Bayangkan, sebuah gedung kantor yang dulunya penuh dengan aktivitas, kini sunyi, sepi, dan dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Gedung ini pernah menjadi pusat siaran televisi, tetapi sejak beberapa tahun terakhir, ia hanya menyisakan cerita-cerita menyeramkan dari mereka yang bekerja di sana. Malam ini, selama 20 menit ke depan, aku akan membawa kalian semua menyusuri kisah nyata dari seorang security yang sejak tahun 2015 ia menjaga kantor ini dan mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Shh, jangan sompral. Hai pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, agar bisa selalu mendengarkan cerita-cerita yang seru dan seram dari program Keeng kali ini. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang nonton di televisi, ajak kerabat, keluarga, atau bahkan pacar kalian untuk nonton bareng program ini. Dan buat yang nonton di YouTube, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan ketakutan yang akan kalian rasakan sebentar lagi, yang tentunya menyeramkan dan bikin bulu kuduk kalian merinding. Apalagi ceritanya datang dari salah satu kantor pertelevisian yang ada di Indonesia. Cerita ini adalah cerita dari seorang security yang sudah bekerja di kantor itu selama 10 tahun, dari tahun 2015. Kita samarkan, sebutkan saja namanya Pak Abdul. Ia sudah mengalami berbagai macam kejadian mistis di kantor ini selama 10 tahun itu. Kantor itu sempat kosong 2 tahun terakhir sebelum kembali digunakan oleh kantor televisi ini. Dari awal kedatangannya, Pak Abdul sudah merasakan ada sesuatu yang tak beres di kantor ini. Ketika pertama kali datang dengan bosnya, mereka langsung mencium bau busuk di lantai 1. Mereka pun mencari sumbernya ke sana ke sini, dari mana sih asalnya bau ini. Setelah mencari sumbernya, mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari kamar mandi yang ada di lantai 1. Kamar mandi itu awalnya tertutup, lalu mereka berdua pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar mandi itu. Dengan rasa penasaran, mereka pun membuka pintu secara perlahan. Dan ternyata mereka tidak menemukan apa-apa yang ada di kamar mandi itu. Tetapi bau busuk itu masih tercium. Bosnya pun memutuskan untuk tidak menggunakan kamar itu lagi dan meminta Pak Abdul untuk menutupnya kembali. Namun, dengan rasa penasaran yang besar, Pak Abdul terus mencari sumber bau itu dari mana. Setelah dicari, ternyata sumber bau tersebut berasal dari atap kamar mandi. Di dalam atap kamar mandi tersebut ada banyak sekali belatung yang berceceran. Di saat itu juga Pak Abdul langsung membersihkannya dan seketika bau yang ada di kamar mandi itu hilang. Dan kamar mandi itu digunakan seperti biasanya lagi. Serem banget ya, tiba-tiba datang ke sana dan terus ada belatung yang banyak. Kalau aku di sana sih kayaknya nggak akan gunain kamar mandi itu. Nah, jadi kantor ini tuh terdiri dari 4 lantai dan 1 rooftop. Nah, lantai 4 ini tuh ada ruangan untuk editor serta MCR. Terus di sana juga ada ruang santai serta tangga besi yang menuju ke atas rooftop. Di lantai 3 ada ruangan studio dan dapur. Di lantai 2 ada ruang karyawan dan lantai 1 adalah lobi serta ruang meeting kantor tersebut. Dan di setiap lantainya tuh ada kamar mandinya.
Selama 10 tahun bekerja di kantor tersebut, Pak Abdul tidak pernah melihat atau diganggu secara langsung, karena Pak Abdul sendiri selalu berpegang teguh pada prinsipnya. Ia berkata seperti ini dalam bahasa Sunda. Wios cicing di dieu asal ulah nyoraan atau wajeng nembongan. Nah, kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Diamlah di sini asal jangan bersuara atau menampakkan diri. Bener banget ya ini yang kata Pak Abdul, kita tuh harus sopan dulu dan jangan sompral kalau misalnya memasuki tempat yang baru. Namun berbeda dengan Pak Abdul, banyak sekali orang lain yang mengalami kejadian aneh di kantor ini dan mengalami secara sendiri. Suatu malam pada pukul 11, ada pegawai kantor dari sebelah yang berasal dari Cianjur yang sedang menginap di gudang kantornya, dan ia pun merasa tidak bisa tidur karena suara berisik yang berasal dari lantai atas. Karena ia terbangun oleh suara berisik itu, ia pun keluar kantor untuk mengobrol bersama temannya di seberang kantornya. Saat asik mengobrol, pegawai itu melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat berdiri di lantai 2 kantor itu. Ia mengira bahwa itu adalah istri dari seorang karyawan yang ada di kantor tersebut. Namun, pada keesokan harinya, pegawai ini bertanya kepada karyawan yang ia kira memiliki istri tersebut. Namun ternyata, ia tidak memiliki istri. Lalu, siapakah yang ia lihat di lantai 2 itu? Banyak kejadian mistis lainnya yang terjadi di kantor itu. Pintu di lantai 2 sering bergerak sendiri yang sering dialami oleh karyawan yang bekerja di kantor itu. Bahkan seorang siswa PKL pernah mengalami kesurupan di ruang meeting. Anak PKL itu dikenal pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, sehingga dianggap lebih rentan terhadap gangguan makhluk tak kasat mata dan penunggu yang ada di sana. Gangguan-gangguan tak hanya sampai di situ. Gangguan lainnya juga dialami oleh para anak PKL ketika berada di ruang MCR yang terletak di lantai 4. Saat mereka semua sedang fokus bekerja, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis. Lalu mereka pun terdiam semuanya. Semua orang di ruangan itu mendengar suara tangis itu. Namun di dalam kantor itu tidak ada perempuan sama sekali. Lalu dari manakah suara tangis tadi? Tak hanya itu, para karyawan juga sering mengalami kejadian yang ganjal. Ada yang melihat sosok kakek tua di tangga rooftop lantai 4, ada yang melihat anak kecil berlarian di lantai 3, ada sosok penunggu perempuan berambut panjang di lantai 2, dan di lantai 1 ada sosok buto hijau besar dan tinggi yang ada di sana. Ia yang tidur di lobi lantai 1 berniat untuk pergi ke kamar mandi karena kebelet. Namun, baru setengah perjalanan, ia secara tidak sadar malah berbalik mundur ke tempat asal ia tidur tadi. Seakan ada sesuatu yang menariknya dan tidak mengizinkan ia untuk pergi ke kamar mandi pada saat itu. Gak hanya di situ lagi, keanehan lainnya dialami oleh seorang supir dari Jakarta, temannya Pak Abdul, yang menginap di kantor selama 2 hari. Setiap malam, komputer yang ia gunakan untuk bekerja terus-menerus mati sendiri dan akhirnya tidak bisa menyala sama sekali. Mati nyala, mati nyala, mati nyala. Padahal dia nggak mainin sama sekali, tapi literally kayak mati nyala sendiri dan bahkan di situ nggak bisa nyala sama sekali. Sementara itu, saat turun dari tangga, ia melihat sosok buto ijo dengan postur tubuh besar yang tinggi berada di ruang meeting. Pada saat itu juga, ia langsung berteriak dengan keras, "Pak Abdul!" dan langsung berlari dengan cepat untuk menemui Pak Abdul dan menceritakan bahwa ia melihat sosok buto ijo besar di sana. Gangguan terus terjadi. Pada pagi harinya, seorang anak magang yang datang ke kantor sekitar pukul 7 melihat sosok perempuan di sekitar tangga ruang meeting. Bahkan, suatu sore
karyawan yang sedang bekerja di lantai 2 didatangi anak magang yang berpamitan pulang. Namun, saat karyawan itu turun ke toilet, ia kembali melihat anak magang tersebut duduk di tempatnya. Lalu, karyawan itu bertanya kepada anak magang tersebut, "Bukannya kamu sudah pulang tadi dan berpamitan padaku?" Lalu, si anak magangnya bingung. "Belum, Kak, aku kan masih ada tugas yang belum selesai." Lalu, siapakah yang berpamitan pulang pada karyawan tersebut tadi? Jika anak magangnya asli masih mengerjakan tugasnya yang belum selesai. Bahkan ini hantunya juga sampai menyerupai. Berarti benar-benar banyak banget kejadian mistis di sini. Nah, tak hanya sampai di situ lagi. Pernah suatu hari saat Pak Abdul sedang menyapu lantai 3 pada siang hari saat kantor sedang kosong, ia mendengar suara perempuan tertawa. Terkejut, ia pun langsung berlari ke atas, namun mencoba berpikir positif dari manakah suara tawa perempuan itu berasal. Tetapi kejadian yang paling menyeramkan lainnya terjadi ketika Pak Abdul membawa istrinya ke kantornya tersebut. Istrinya ini tuh memiliki indera keenam dan bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata. Nah, saat baru masuk ke dalam kantor tersebut, alangkah terkejutnya wajah istrinya pucat. Dengan nada ketakutan, istrinya berkata seperti ini, "Ayo kita pulang sekarang." Pak Abdul pun terkejut dan ia akhirnya membawa istrinya pulang. Lalu saat di perjalanan pulang, Pak Abdul bertanya kepada istrinya, "Kenapa tiba-tiba mengajak pulang?" Lalu istrinya berkata seperti ini, "Aku melihat sosok perempuan mengintip di balik kaca kantor." Seperti ini. Bingung. Bener-bener, bahkan orang yang baru aja masuk ke dalam kantor udah disuguhi dan ditampakkan sosok penunggu yang ada di sana, apalagi pegawai-pegawai yang udah lama bekerja di sana. Gangguan juga dialami oleh bos lamanya Pak Abdul. Suatu sore saat bekerja di lantai 2 sambil mendengarkan musik, ia tiba-tiba mendengar suara jatuh keras di sampingnya. Saat ia melihat ke arah sumber suara, tidak ada apa-apa yang jatuh. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung memanggil Pak Abdul dan buru-buru pulang karena ketakutan. Bahkan bosnya juga ketakutan, tapi Pak Abdul ini tuh nggak ketakutan gitu ya. Namun kini Pak Abdul sudah lagi tidak bekerja di kantor sana. Sekarang kantor itu sudah kosong, tak terpakai. Nah, dari pengalaman tersebut, dimanapun ia berkata, ia tetap akan terus berpegang teguh pada prinsipnya, yakni jangan mengganggu maka tidak akan diganggu. Namun, akankah makhluk gaib di kantor itu akan terus ada di dalamnya selamanya? Nah, jadi bahwa jika kita tuh ada di suatu tempat, sebaiknya kita selalu sopan dan jangan sompral. Karena yang tinggal di tempat kita itu bukan hanya kita saja, pasti ada suatu hal tak kasat mata yang ada di sekitar kita, karena kita tidak sendirian di dunia ini. Dan begitulah kisah ini berakhir. Tapi apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Mungkin saat ini kamu merasa aman, duduk di tempatmu dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu apakah ada sesuatu? Siapa tahu kamu tidak sendirian, dan apakah mungkin orang yang di samping kamu itu sekarang bukan manusia?